Oke, selamat datang kembali. Kita langsung aja nih. Kita mau bedah soal peran penting yang ngarahin teknologi di perusahaan. Kali ini kita nggak lihat jabatannya ya, tapi lebih ke fungsinya gitu. Ya kan ada tuh VP, CPO, Product Leader, atau mungkin Tech Lead. Betul-betul, fokus ke fungsi kepemimpinannya. Nah, tujuan kita bareng-bareng nih, kita mau gali lebih dalam soal tanggung jawab utamanya apa aja, terus tantangannya apa, dan yang paling penting, gimana sih mereka itu benar-benar ngasih nilai lebih buat bisnis dan buat Anda pelanggan. Chip, kita coba lihat dari berbagai sumber yang udah ada ya, dari panduan, buku, studi kasus. Oke, mari kita mulai. Yang pertama nih, kayaknya yang paling sering muncul itu soal visi dan strategi ya. Iya. Jadi, pemimpin teknologi itu tugasnya bukan cuma ngelola tim doang, tapi juga ngebangun visi produk yang gimana ya, yang inspiratif gitu. Gambaran masa depan mungkin 2 sampai 5 tahun ke depan lah. Betul sekali. Dan yang menarik, visi ini nggak boleh ngawang-ngawang aja gitu. Harus nyambung banget sama hasil bisnis yang nyata. Jadi bukan sekedar daftar fitur keren doang yang mau dibikin. Oh, jadi harus jelas ya kaitannya ke bisnis. Harus jelas, tanggung jawab mereka itu memastikan semua orang, semua tim geraknya ke arah yang sama. Fokus ke prioritas yang benar-benar ngaruh, bukan cuma sibuk ngerjain banyak hal tapi nggak ada hasil, gitu. Masuk akal. Ini nyambung nih ke poin kedua. Pemberdayaan tim sama gaya kepemimpinannya. Katanya ada pergeseran besar ya di sini. Dulu mungkin modelnya, ini daftar kerjaan tolong kerjakan. Sekarang lebih ke, ini ada masalah pelanggan. Atau ini tantangan bisnis, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Gitu sih intinya. Wah, kedengarannya tim jadi punya kebebasan lebih ya, punya otonomi gitu. Iya, tujuannya ke sana. Tapi pemberdayaan ini kan butuh fondasi ya, butuh empati baik ke tim internal maupun ke pelanggan di luar. Terus kolaborasi yang erat antara orang teknis, product manager, sama desainer itu juga kunci banget. Nah, soal kolaborasi ini gimana cara memastikannya jalan? Iya, salah satunya lewat komunikasi yang bagus. Terus ada juga alat bantu kayak OKR, Objectives and Key Results. Ini lagi populer kan? Oh, OKR ya. Itu gimana tuh cara kerjanya buat pemberdayaan? Jadi, kasarnya gini, pemimpin itu ngasih objectives atau tujuannya, masalah apa yang mau dipecahin. Tapi, key results-nya alias cara ngukur kemajuannya, idealnya itu datang dari tim. Oh, jadi tim ikut mikir cara ngukurnya gimana? Bukan cuma dikasih target dari atas ya? Betul, jadi tim merasa lebih punya tanggung jawab sama hasilnya, dan yang paling penting, pemimpinnya harus jadi contoh, nggak bisa cuma nyuruh. Oke. Jadi bukan cuma ngasih perintah, tapi lebih ke ngasih arah dan kepercayaan ya? Lalu gimana dengan kerjaan sehari-harinya? Tanggung jawab dan eksekusi mereka gimana? Nah, ini juga kompleks. Product manager yang sering jadi cikal bakal pemimpin ini, perannya krusial banget buat ngeramu banyak info. Ngeramu info kayak gimana tuh? Ya, mereka harus bisa lihat data analitik pengguna, hasil riset pasar terbaru, dengerin masukan tim sales, tim support, bahkan mungkin keluhan pelanggan di medsos. Semua itu dirangkum, disintesis, buat nentuin arah produknya mau kemana. Wah, banyak banget inputnya ya? Banget. Selain itu, mereka juga harus jago ngelola stakeholder. Termasuk hal penting kayak keamanan produk. Itu nggak boleh luput. Terus juga, gimana ya, menjual peran mereka ke seluruh organisasi biar pada paham. Dan yang pasti, berani ambil keputusan sulit kalau ada trade-off atau sumber daya terbatas. Dan memastikan timnya akuntabel sama hasil ya? Bukan cuma sibuk kerja? Tepat. Akuntabilitas ke hasil, bukan cuma ke aktivitas. Itu penting banget. Oke, terakhir nih, tapi sering kelewat kayaknya. Keterampilan dan pertumbuhan. Ini maksudnya gimana? Maksudnya, pemimpin teknologi yang bagus itu nggak cuma mikirin produk hari ini aja. Tapi juga mikirin gimana caranya timnya makin jago. Baik skill teknisnya maupun cara berpikir strategisnya. Jadi investasi ke orangnya juga ya? Betul sekali. Ini bukan cuma soal ngasih training sekali-sekali, tapi benar-benar bangun kapabilitas tim buat jangka panjang. Pemimpinnya sendiri juga harus mau belajar terus. Gaya mimpin di startup kecil mungkin beda sama pas perusahaan udah gede. Jadi harus bisa adaptasi. Jadi kemampuan adaptasi itu kunci juga ya, seiring perkembangnya perusahaan? Iya, krusial banget. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita, peran pemimpin teknologi ini, wah kompleks banget ya. Kayak pemain sirkus yang juggling banyak bola gitu. Haha, bisa dibilang gitu. Harus visioner, tapi juga harus realistis.
memberdayakan tim, tapi juga jaga akuntabilitas. Ngerti teknologi, tapi juga harus ngerti bisnis. Gitu kan ya? Tepat sekali. Kehilangan satu aja bisa goyah semua. Dan mungkin ya, ada satu hal menarik buat Anda pikirin lebih lanjut nih. Gimana caranya para pemimpin ini nyimbangin antara pemahaman teknis yang mendalam, kan itu perlu banget ya buat bikin produk bagus, tapi di sisi lain juga punya ketajaman bisnis buat mastiin produknya itu laku dan relevan di pasar. Wah, iya juga ya. Itu tantangan tersendiri pasti. Banget. Ada pergeseran pola pikir juga kan, dari yang tadinya tim teknologi itu cuma support atau melayani bisnis, jadi tim produk yang tujuannya melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan bisnis. Melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan bisnis. Oke. Menarik itu. Nah, itu tantangan kepemimpinan yang kayaknya bakal terus berkembang. Nggak statis. Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan renungan kita semua. Oke deh, sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.